Membicarakan tentang Ramadan itu tak ubahnya membicarakan matahari dengan bintang-bintang. Bahkan Bapak Ibu, membicarakan Ramadan ini, keutamaan Ramadan itu sama seperti keutamaan Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudara yang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ujaran doa-doa kita terasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memohon kepada Allah, Allahumma salimna li Ramadan. Doa ini kita mohonkan kepada Allah siang dan malam sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita minta diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah, bulan Rajab kita telah lalui, selamat kita. Bulan Sa'ban kita udah lalui, selamat juga kita. Dan alhamdulillah kita berada di puasa pertama di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan ibadah Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersama-sama kita menyambungkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu ibadah sunnah yang paling cepat diterima Allah itu adalah berselawat dan salam kepada Nabi. Bilafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Ramadan. Namanya adalah Abu Talhah. Abu Talhah ini pernah berkisah begini Bapak Ibu. Dulu ada dua orang laki-laki berasal dari kampung, bahasa kitanya dari suku-suku Arab Badui lah. Tiba-tiba datang ke kota Madinah, menjumpai Rasulullah SAW dengan tujuan adalah untuk bersyahadat atau memeluk Islam. Singkatnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, setelah dua orang laki-laki ini masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dua laki-laki ini sangat akrab Bapak Ibu. Kemana-mana saja itu pasti berdua. Mau ke pasar pasti berdua, mau pergi sholat pasti berdua, mau silaturahmi pasti berdua. Bahkan kedua laki-laki ini Bapak Ibu selalu bergandengan untuk melakukan ibadah jihad. Nah, ketika mereka menjalani kehidupannya, udah berkali-kali ikut jihad, ternyata gugur satu orang, syahid satu orang, tinggallah satu orang sahabatnya. Jarak sahabat yang syahid itu, tiba-tiba setahun kemudian wafat ini, yang temannya masih hidup nih wafat. Ketika malam pertamanya wafat itu, ibaratnya hari ini wafatnya, disegerakan jenazahnya, malam nanti kan malam pertama tuh, malam takziah. Nah, Ubaidillah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dia bermimpi malamnya itu, malam takziah pertama itu mimpi. Dalam mimpinya itu Ubaidillah ini Bapak Ibu berada sedang di pintu surga ini. Tiba-tiba ketemu dia Bapak Ibu orang yang mati siang tadi. Kaget dia. Kamu ya yang wafat tadi? Iya benar saya. Terus teman kamu yang mati setahun yang lalu mana? Aku tak tahu, kata dia. Cobalah cari. Jadi dicarilah, dicari. Rupanya Bapak Ibu antriannya belakang. Bahasa kita begitu, antrian belakang. Dengan kagetnya seperti itu, terbangunlah Ubaidillah ini Bapak Ibu. Terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Nah, keesokan harinya disampaikanlah mimpi ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Saya bermimpi ya Rasulullah. Tentang apa? Ada dulu dua orang sahabat karib akrab ini yang masuk Islam bersama engkau di kota Madinah ini ya Rasulullah. Masuk surga dia. Tapi sahabat yang satu lagi itu belakangan masuk surganya. Padahal yang meninggal setahun yang lalu itu lebih banyak dia melakukan amal jihad ketimbang sahabat yang wafat kemarin. Maka Rasulullah bertanya, apakah sahabatnya meninggal kemarin itu dia mengikuti ibadah Ramadan pada tahun ini? Oh iya benar ya Rasulullah. Dia dapat melakukan ibadah Ramadan sekali dibandingkan sahabat yang telah gugur syahid itu ya Rasulullah. Nah, itulah yang menyebabkan diri sahabat yang meninggal kemarin itu duluan masuk surga ketimbang orang yang syahid di jalan Allah itu. Begitulah dahsyatnya Bapak Ibu. Pergi jihad pun kita misalkan nih ke Palestina besok pagi misalkan nih. Tiba-tiba ketua masjid kita meninggal dia tahun depan. Kan ada ketua masjid kita hadir kan? Ada. Misalkan ketua masjid kita meninggal dia duluan tahun depan Bapak Ibu. Dapat dia Ramadan itu lebih dahsyat tuh pahalanya. Maka jangan disia-siakan ibadah Ramadan ini. Ulama katakan Bapak Ibu, membicarakan tentang Ramadan ini itu tak ubahnya membicarakan matahari dengan bintang-bintang. Bahkan Bapak Ibu membicarakan Ramadan ini, keutamaan Ramadan itu sama seperti keutamaan Nabi Yusuf dibandingkan saudara-saudara yang lain. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ternyata diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 9 kali Ramadannya Bapak Ibu. 9 kali. Di antara yang 9 kali itu, yang Nabi itu puasa 30 hari cuma sekali, Pak. Selainnya cuma 29. Makanya malam tadi Bapak Ibu, Arab-Arab cemas juga kita. Ya kan? Menunggu detik-detiknya itu, sidang isbat itu, hasil sidang isbat itu yang disampaikan oleh Menteri Agama itu, kan 19.30 tuh kan. Mau dekat azan Isya lagi. Ah ini kacau nih. Ya tentu kita umat Islam waktu itu kan pengenlah ya, secepatnya mendapatkan kapan puasa pertama. Ternyata alhamdulillah ya hari ini kita dapatkan puasa pertama. Nah, apa maksudnya Bapak Allah Subhanahu wa taala? Nabi hanya 9 kali puasa Ramadan, lalu kita bandingkan dengan puasa Ramadan yang pernah kita lakukan. Itu tidak ada bandingnya, Pak. Mau berapa kali kita, mungkin di antara jamaah ini Bapak Ibu ada yang udah 30 kali Ramadan, ada yang 40 kali ikut Ramadan, ada yang 50 kali, 60 kali. Itu tidak ada bandingnya dengan 9 Ramadan Nabi, Pak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ramadan kita yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya itu mungkin banyak cacatnya. Kadang tarawih, kadang enggak. Itu cacat itu Pak, Ramadan itu. Kadang tahajud, kadang enggak. Itu rusak Ramadan itu tuh Pak. Kadang baca Quran, kadang enggak. Bisa gini. Itu mempengaruhi itu Pak, pahala-pahala Ramadan itu. Kadang sedekah, kadang enggak. Itu merusak ibadah Ramadan. Nah, coba. Agar Ramadan kita itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi ibadah Ramadan yang sia-sia. Karena Nabi kan pernah kabarkan, ingat ya, Ramadan kalian jangan dapat haus lapar aja ya, ingat ya. Berarti kan ada tanda itu dari Nabi. Bahkan ada lagi, bu dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang-orang yang masuk Ramadan tapi dosa satu pun tak ada diampunkan Allah. Ini kan tanda ada orang nanti yang menjalankan Ramadan itu mendapat laknat dari Allah. Kenapa? Karena Ramadannya tidak ada acuannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kurikulum Ramadan bagi kita? Setidaknya Bapak Ibu, setidaknya dari ayat tadi itu ada di ujung ayat itu Bapak Ibu, la'allakum tattaqun. Kenapa Allah sandingkan takwa dengan la'alla? Kan bersanding tuh. Nah, dijawab oleh Imam As-Sayuti Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kamu pengen dapat takwa itu, kalau kamu pengen Ramadan kamu diterima oleh Allah, tolong dong kamu la'ala dulu. Jadi syarat Ramadan itu harus la'ala. Apa itu la'ala? La'ala itu tolong dong serius Ramadannya. Coba kita lihat. Di mana-mana masjid, ini mohon maaf, seriusnya itu hanya 2, 3, 4 malam. Orang itu menjalankan Ramadan. Malam pertama ramai enggak masjid? Malam kedua penuh enggak? Malam ketiga sesak enggak? Tapi masuk 10 malam kedua Ramadan, itu semakin maju atau semakin mundur? Nah itu tanda enggak serius. Enggak serius Ramadannya. Maka orang-orang seperti ini bahaya nih Bapak Ibu. Jadi Allah itu tolong dong benar-benar kamu menjalankan Ramadan. Tolong dong kamu sungguh-sungguh menjalankan Ramadan itu. Jadi kita enggak mau lagi Ramadan kita sia-sia dan Ramadan kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dari Allah Subhanahu wa taala rumus la'allakum tattaqun itu ada 3 ibadah yang harus kita kentalkan di Ramadan ini. Apa itu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bilang kalimat takwa di situ. Lalu kita tanya Allah, ya Allah, kami pengen menjadi hamba yang bertakwa ya Allah. Kami pengen Ramadan kami ini membentuk pribadi yang bertakwa ya Allah. Tolong dong tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Maka Allah balas pertanyaan kita itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa ini dia. Ibadah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah wa yuqimunas shalah. Makanya saat ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi sampaikan hal yang pertama di hadapan sahabat ketika itu Bapak Ibu, wa yuqimunas shalah. Ini dulu yang dipesankan Nabi ke telinga sahabat itu, Pak. Tolong wa yuqimunas shalah. Jadi kalau kita hitung kasar Bapak Ibu, kita hitung kasar-kasar aja. Yang fardu 17. Fardu 17 tambah yang rawatib 12. 4 sebelum zuhur, maka Bapak Ibu enggak ada cerita itu. Ya, tolong jangan tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur itu. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, udah 6. 2 setelah maghrib, 8. 2 setelah isya, 10. 2 sebelum subuh, berarti 12. Oke, kita hitung. Nanti Bapak Ibu tarawih witir kita sini berapa rakaat? 11 sama kan? Tambah 11. Oke. Nanti malam kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Bapak Ibu tolong tahajud enggak ada lagi cerita 2 rakaat Ramadan nih. Enggak ada. Enggak ada cerita 4 rakaat, enggak ada cerita 6 rakaat. Berapa? Standar Nabi 8. Buat 8. Nah kan? Nah, kebiasaan Nabi Muhammad SAW sebelum tahajud itu dia melakukan salat sunat ringan, namanya salat sunat iftitah. Niatnya usolli sunatan iftitah, rakaatain lillahi ta'ala. Nabi ibaratnya pemanasan dulu sebelum tahajud. Jadi salat sunat iftitah ini 2 rakaat salat ringan. Nah, caranya setelah takbiratul ihram itu langsung baca Al-Fatihah, nggak boleh pakai doa iftitah. Sebab ada 4 jenis salat yang tidak boleh pakai doa iftitah. Apa itu solatnya? 1 solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri kan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Kan itu kita baca kan? Nah, solat Idul Adha. Solat apa lagi yang ketiga? Solat jenazah. Pernah orang pakai doa iftitah solat jenazah? Enggak pernah. Nah, apa solat yang keempat? Solat sunat iftitah. Jadi Al-Fatihah ayat. Cari ayat yang terpendek. Nah, sunnahnya cari ayat yang terpendek. Setelah itu kita ruku, i'tidal, sujud. Nanti selesai sujud lagi, bangkit lagi rakaat kedua, Al-Fatihah ayat pendek lagi. Terus sampai terakhir salam. Nah, barulah Nabi mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu tuh pemanasan dulu, Pak. Baik, tambah 2 rakaat. Nah, nanti Bapak Ibu salat sunat Isra kok, tambah 2 rakaat. Nanti Bapak Ibu paginya duha. Duha jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu duha paling banyak 8 rakaat. Enggak ada cerita duha. 2, 4, 6 enggak ada lagi Pak Ramadan ini. Semua volume ibadah itu meningkat Ramadan ini. Jadi adalah
Ada sedikit nasihat Imam Syafi'i. Hei, kata Imam Syafi'i, kalau kamu sulit memberhentikan diri kamu dari berbuat maksiat, atau kamu sadar akan banyaknya dosa kamu, qul ya ibadiyallazina asrafu, melimpah dosa kamu. Kalau ditanya Bapak Ibu, pasti masing-masing kita ini punya latar belakang. Pasti punya diri kita punya histori, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu lah yang tahu di mana Bapak pernah melakukan maksiat. Lapak-lapak bumi mana yang pernah kita lakukan maksiat. Itu di akhirat kalau enggak kita istighfarkan tempat itu bersaksi depan Allah tuh. Di mana kita berzina dulu, di tempat hotel mana saja dulu kita melakukan maksiatan, itu besok akan berbicara kepada Allah. Maka mohonkan kepada Allah tuh tempat-tempat maksiat yang pernah kita lakukan itu. Nah, sadar kita banyak dosa, lalu Imam Syafi'i memberikan rumusan. Apa rumusannya? Imam Syafi'i cari ibadah apa yang paling cepat merontokkan dosa manis itu. Ketemu sama Imam Syafi'i. Apa itu? Salat duha. Itu dahsyatnya duha, Pak. Duha itu adalah solatnya orang-orang bertaubat kepada Allah, Pak. Orang sedang rame asik bekerja, tiba-tiba kita berdua-duaan dengan Allah. Itu hebatnya duha itu. Maka duha itu Bapak Ibu, ya boleh dicicil. Kan kita sibuk misalkan, aktivitas banyak. Boleh dicicil, Pak. Waktu duha itu kan terbagi 3. Ada awal duha. Awal duha itulah isyraq itu. Isyraq. Isyraq pukul berapa sekarang? 6 berapa? 6.28. Tambah 18 menit, Pak. Setelah itu. Itulah waktu isyraq itu. Kalau Bapak Ibu sholat, ketika setelah berbunyi teng sholat kita, itu haram hukumnya, Pak. Berdosa kita sholat tuh. Tambah 18 menit. Ya. Jadi itu awal duha, pertengahan duha pukul 9, akhir duha sebelum matahari tergelincir. Ya, pokoknya sebelum jam 12 itu masih bisa duha itu, Pak. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, duha 8. Sholat apa kita tambah lagi? Tahiyatul masjid. 5 kali kita ke masjid, 5 kali 2, 10. Kalau 5 kali kita berwuduk, sholat sunnah wuduk berarti tambah 10 lagi. Oke. Sholat taubat misalkan nih. Sebentar, sholat taubat, tambah lagi sholat tasbih 4, sholat apa lagi? Hajat 2. Apa lagi? Sholat kita tambah lagi, sholat awabim misalkan nih, antara maghrib dan isya 6 misalkan nih. Ada cukup lah itu 94 rakaat inilah yang disebut dengan wa yuqimunas shalah. Ya, 96 rakaat. Rabi'ah al-Adawiyah itu sholat malamnya setiap malam 500 rakaat. Tidak ada bandingnya, Pak, dengan kita, Pak. Jadi rumusnya sholat itu kalau pengen rakaatnya banyak, maka ayatnya pendek-pendek kan. Kalau pengen rakaatnya sedikit, 8 rakaat, ayatnya panjang-panjang kan. Demikian, kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.